Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekstrakurikuler IT Club. Perkenalkan, nama saya Rehardian Nuryansyah. Saya adalah pelatih dari Ekstrakurikuler IT Club SMK Negeri 5 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IT Club, prestasi yang telah diperoleh apa saja, dan tentunya apa saja yang akan kita pelajari di Eskul IT Club. Oke, yang pertama, Eskul IT Club didirikan pada tahun 2014, yang dimana tujuan pembentukannya adalah untuk menjadi tempat dan wadah bagi siswa-siswi SMK Negeri 5 Bandung untuk bisa meningkatkan kemampuan dan skillnya dalam bidang IT atau Information and Technology. Di IT Club kita akan mempelajari banyak hal, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui bahwa IT atau teknologi itu semakin lama, semakin tahu, semakin berkembang. Banyak teknologi baru yang telah diciptakan oleh manusia. Tentunya kita sebagai manusia itu sendiri harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Tentunya dengan adanya Sekolah IT Club kita akan mempelajari teknologi-teknologi terbaru yang dimana teman-teman semua akan dibimbing sebaik mungkin agar bisa menguasai teknologi yang ada di zaman sekarang. Oleh karena itu teman-teman, banyak bidang yang akan kita pelajari untuk bisa memproses dan untuk bisa mengkompres semua ilmu yang ada di teknologi. Kita membagi menjadi 3 bidang, atau di IT Club itu menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi networking, ada divisi multimedia, dan ada divisi programming. Untuk mempersingkat waktu, di sini akan ada mentor dari setiap divisi, yang dimana mentor yang ada di IT Club itu memiliki kualifikasi dan skill yang tentunya di atas rata-rata, yang dimana teman-teman akan diarahkan dan akan dibimbing sebaik mungkin agar bisa menguasai divisinya masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan simak penjelasan dari akang-akang mentor dari setiap divisinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkan Abdana Firmansyah dan Saya Teguh Iqbal Prayoga. kami perwakilan dari salah satu divisi programming akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di divisi programming ini. Dimulai dari fundamental ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk divisi programming, dalam 1 tahun aja pertama itu kita akan mempelajari apa itu fundamental dari programming itu sendiri. Dimulai dari bagaimana sih cara kita mengerti kode, kita pahami kode, logik kodenya, dan lain sebagainya. Di sini juga kita akan bertemu dengan beberapa tools tambahan seperti Visual Studio Code, text editor yang namanya Sunbeam Text, konsol, terminal, dan lain sebagainya. Dan target kita di sini, teman-teman yang ikut masuk ke divisi programming bisa setidaknya paham apa itu fundamental programming seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Dan divisi programming ini juga kalian akan mempelajari bagaimana sih cara membuat project bersama teman-teman dan akan lanjut ke divisi selanjutnya seperti itu. Di sini juga kita mempunyai 3 fokus bidang. Yang pertama adalah full stack, yang kedua adalah front end, yang ketiga adalah back end. Di full stack sendiri kita akan fokus pada penggabungan antara back end dan front end, di mana akan terjadinya standarisasi yang tidak terlalu fokus tapi secara general. Adapun full stack kita akan fokus pada pembuatan apps yang berbasis website. Kita di sini menggunakan page React untuk fokus utamanya. Adapun backend kita fokusnya pada API, penerapan API. Kita fokus utamanya pada bahasa pemrograman Laravel dan Nest seperti itu. Ya, jadi teman-teman, di sini kalian akan fokus di beberapa project yang akan teman-teman buat di divisi programming, dan juga jangan lupa divisi programming juga mengikuti salah satu atau beberapa kompetisi tingkat nasional maupun provinsi ya. Salah satunya kemarin kita berhasil juara 1 dalam bidang lomba web design dan teknologi kompetisi ya, seperti itu. Dan sekarang pun kita sedang running untuk lomba di Skill World. Alhamdulillah kita berhasil sampai ke babak final. Ya, seperti itu ya penjelasan sedikit tentang divisi programming ini teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan kami seputar divisi programming yang ada di IT Club ini. Sekian penjelasan dari kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman,
dari divisi networking bersama saya Maulana Yusuf. Dan saya Ihsan Muhammad Rahman. Jadi teman-teman, di divisi networking itu memiliki 3 learning path. Yang pertama, network fundamental, yang kedua, Linux fundamental, dan yang ketiga, lanjutan dari network fundamental. Nah teman-teman, dimulai dari network fundamental atau jaringan dasar, kita akan mempelajari apa itu IP address. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang virtual machine. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi IP gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada Linux fundamental. Di sini untuk Linux fundamental kita akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi IP address pada Linux. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal web server. Yang ketiga, kita di sini juga akan mempelajari bagaimana cara menginstal servis-servis yang dibutuhkan untuk menjalankan atau membuat suatu Linux server ini gitu. Untuk selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang jaringan lanjutan. Di jaringan lanjutan kita akan berfokus ke mikrotik di sini. Seperti cara mengkonfigurasi IP dari mikrotiknya. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari atau mengkonfigurasi bagaimana cara melakukan QoS atau Quality of Service. Di situ yang berguna untuk manajemen bandwidth. Untuk yang ketiga, di sini juga kita akan memberikan pembelajaran yaitu bagaimana cara men-setup hotspot di mikrotik. Oke, sekarang untuk toolsnya kita menggunakan yang pertama VirtualBox atau enggak VMware. Yang kedua kita menggunakan Cisco Packet Tracer dan yang terakhir kita itu menggunakan Mikrotik OS. Nah teman-teman, di sini juga untuk divisi networking kita mendapatkan prestasi nih kebetulan. Yang pertama kita menjuarai IT NSA di tahun 2021 dan juga di sini juga IT Club melanjutkan juaranya di tempat yang sama yaitu IT NSA juga di tahun 2022-nya. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang berminat untuk masuk divisi networking, ayo segera join. Karena di divisi networking itu kita dipersiapkan untuk kerja dan untuk lomba. Kami tunggu ya. Dadah. Oke, di divisi terakhir ini kita ada divisi multimedia dengan saya Riza Rashid Hakim dan saya Sultan Adam Maulana. Di multimedia ini ada 2 fase yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada tentang 2 dimensi dan juga ada tentang 3 dimensi. Nah, di 2 dimensi ini kita akan mempelajari 2 tools, yaitu tools Adobe Illustrator dan yang kedua adalah Figma. Yang pertama, di Adobe Illustrator ini kita akan mempelajari tentang logo desain, di mana kita akan tahu gitu bagaimana caranya membuat logo itu gimana dari A sampai Z. Yang kedua itu kita akan mempelajari tentang icon. Kita akan membuat beberapa aset icon yang akan kita aplikasikan di kehidupan. Nah, di icon ini kita akan mempergunakan asetnya bisa untuk UI UX dan sebagainya. Yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang desain karakter. Nah, desain karakter ini kita akan bisa dimanfaatkan sebagai aset untuk game gitu, sebagai contoh. Terus yang kedua di tools Figma kita akan mempelajari fokus untuk UI UX. Nah, oke, selanjutnya setelah dari tahap 2 dimensi tadi, kita akan masuk ke 3 dimensi. Di mana 3 dimensi tools yang akan kita gunakan itu lebih ke Blender. Blender itu kita pakai untuk modeling, seperti misalnya bangunan, lingkungan, bisa karakter, dan mungkin tools-tools yang lainnya juga. Nah, selain modeling, di Blender juga kita ada seperti animasi, buat nyeting lightning juga, dan juga kamera. Jadi kita nggak akan terpaku sama modelingnya aja. Juga di Blender itu ada juga yang namanya rigging, kalau kalian tahu itu buat animasinya. Oke, dari Blender kita mungkin akan, jika waktunya itu cukup, kalau kalian kerjanya cepat, kita akan naik tahap ke Unity. Unity itu kita akan gunakan untuk game, mendesain game. Jadi untuk game sendiri itu dibagi menjadi 2 sih sebenarnya. Ada Unity dan juga ada Construct. Tapi Construct itu hitungannya kan masih 2D ya. Jadi itu masih tahap dasarnya.
Nah kalau misalnya yang kita pingin high level, kita pakai Unity untuk membuat game menggunakan aset yang telah yang sudah kita buat di Blender. Nah, kemudian di divisi multimedia juga kita telah meraih beberapa prestasi. Nah, mungkin yang pertama juara nasional peringkat pertama, dan kedua video editing. Dan juga ada juara nasional juga untuk bidang poster di juara ketiga. Nah, mungkin sekian ya penjelasan tentang divisi multimedia dari kami. Mungkin Ya cukup sekian. Begitu, siap, bye-bye. dadah. Oke guys, itulah penjelasan tentang divisi yang ada di Eskul IT Club. Apakah kalian sudah menentukan pilihan kalian ingin masuk divisi mana? Jika kalian masih kurang paham dan masih bingung ingin masuk divisi mana, kalian bisa temui saya di SMK Negeri 5 Bandung. Kita tunggu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alumni yang ada di Ekstrakurikuler IT Club, yang dimana tentunya alumni di Eskul IT Club banyak sekali yang sudah sukses. Ada yang sudah bekerja, ada juga yang sudah berkuliah. Yang bekerja tentunya banyak yang bergerak di bidang IT, dan yang kuliah juga banyak yang berkuliah di IT. Berikut adalah alumni yang ada di Ekstrakurikuler IT Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Padwaudin, alumni dari SMK TKJ 5. Saya dulu pernah eskul di IT Club dengan pembimbing utama yaitu Kang Herdian ya, yang bakal kalian kenal nanti. Terus kesan-kesan saya nanti pas dulu di IT Club ya, sebelum jadi alumni itu banyak ya. Mulai dari belajar bareng, bikin kabel bareng, lomba bareng-bareng, acara main bareng-bareng, dan lain hal. Banyak ya kesan-kesan yang saya dapat, terutama dari segi ilmunya tuh banyak banget lah. Yang asalnya tuh saya tuh kalau dari awal, kalau saya gak masuk IT Club mungkin saya gak akan bisa sesukses ini gitu kan. Alhamdulillah saya bisa cepat masuk kerja gitu karena lulusan dari IT Club gitu. Nah, jikalau mungkin saya tidak masuk IT Club, mungkin ilmu TKJ saya bakal minim banget gitu. Mungkin saya masih stuck mungkin di IT, atau malah dari bikin kabel mungkin ya. Terus pesan buat adik-adik yang bakal join ke IT Club, boleh ya, buat yang memang gak ngerti banget nih basicnya buat belajar IT Club, buat belajar seputar IT gitu ya, gak tahu banget gitu ya basicnya dari segi nanti belajar apa aja nih tentang TKJ tuh. Nah boleh tuh, masuk IT aja gitu. Dijamin kalian nambah skill baru lah gitu. Karena IT Club juga gak belajar gak belajar sesuai materi yang bakal dibahas juga, tapi bakal ada materi tambahan-tambahan gitu. Bahkan ada materi kuliah tambahan juga gitu yang dimasukin ke IT Club gitu. Gitu aja sih kesan dan pesan dari saya. Semoga kalian minat gitu ya ke IT Club. Sampai jumpa di IT Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faturul Fadila. Saya sebagai mantan ketua IT Club pada angkatan 5. Untuk kesan dan pesan saya, yang pertama pesan saya pada eskul ini, awalnya saya mengira eskul ini cuma sekadar pengulangan materi, dan ternyata pada faktanya beda gitu. Ternyata melebihi ekspektasi saya. Dan tidak hanya sekedar pengulangan materi saja gitu, tetapi ada penambahan materi yang dapat membuat skill teman-teman itu bertambah gitu, dan juga wawasan teman-teman bertambah. Dan ternyata dalam kegiatan School IT Club itu tidak hanya belajar melulu gitu, tapi pada jam-jam tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu kita ada kegiatan belajar di luar gitu. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita ada jalan-jalan ke Tahura gitu kan, kita refreshing karena saya tahu gitu bagi teman-teman yang emang terus belajar terus kan itu otak tuh bakal mumet ya gitu. Jadi ini sebagai salah satu alternatif buat refreshing juga gitu di Eskul IT Club ini. Terus untuk kegiatan yang sekarang akan dilakuin pada bulan Ramadan ini, kita ada bukber bersama. Jadi buka bersama dengan seluruh anggota IT Club, mentor dan juga alumni gitu.
Nah, untuk pesan saya mungkin bagi teman-teman yang pengen pengen tertarik atau interest ke ilmu teknologi atau IT khususnya pada bidang TKJ, itu menurut saya tuh wajib banget teman-teman ikut di School IT Club ini gitu. Karena selain teman-teman dapat ilmunya, teman-teman juga dapat relasinya gitu. Dan itu bisa buat fondasi teman-teman untuk nyari kerja nanti setelah lulus gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh School IT Club. Tentunya tidak afdol kalau misalnya kita hanya belajar tanpa adanya pertarungan di dalam IT Club atau di luar IT Club. Oleh karena itu, untuk mengasah skill, pengalaman, dan kemampuan anak-anak IT Club, di sini saya sebagai pelatih akan mengikuti berbagai banyak bidang lomba tentang IT, entah itu dari multimedia, programming, atau juga networking. Oleh karena itu, inilah prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh School IT Club, mulai dari LKS ATN SA, mulai dari juara programming, multimedia, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh School IT Club. Oke, cukup sekian teman-teman semua. Itulah penjelasan tentang ekstrakurikuler IT Club. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu di School IT Club.